Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani, NIM 1901414678. Saya dari kelas PGSD 4D. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang instrumen tes pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah, evaluasi, dan pembelajaran. Yang pertama yaitu instrumen tes pada ranah kognitif tingkatan C4. Di sini saya mengambil pada kelas 4 semester 1, tema 7, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan indikator yang pertama 3.3.1 yaitu mengidentifikasi macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Yang kedua 3.3.2 yaitu menyebutkan contoh-contoh pemanfaatan gaya otot. Berdasarkan indikator tersebut, di sini saya membuat dua kriteria soal pada ranah kognitif tingkatan C4. Yang pertama soal menganalisis dan yang kedua soal memecahkan. Soal menganalisis yang saya buat yaitu apa yang akan terjadi jika segenggam paku didekatkan dengan sebatang magnet. Analisislah gaya yang terjadi pada peristiwa tersebut. Nah, pada soal menganalisis ini, peserta didik diminta untuk menganalisis suatu permasalahan yang terdapat pada soal dengan memberikan argumentasinya berdasarkan persoalan tersebut. Dan yang kedua, soal memecahkan, yaitu mengapa gaya otot sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan dan berikan contoh kegiatan yang menggunakan gaya otot. Nah, pada soal memecahkan di sini, para siswa diminta untuk memecahkan suatu permasalahan yang terdapat pada soal dengan mengaitkan dengan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Instrumen yang kedua yaitu instrumen tes pada ranah kognitif tingkatan C5. Di sini saya mengambil kelas 6 semester 1 dengan tema 5, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, dan indikator 3.5.1 yaitu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis, dan 3.5.2 yaitu menyebutkan kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria soal yang saya ambil yaitu membandingkan dan memprediksi. Pada soal membandingkan, soal yang saya buat yaitu benda-benda seperti paku, jarum, kayu, plastik, peniti, dan karet merupakan contoh benda-benda yang bersifat magnetis dan non-magnetis. Manakah benda-benda yang bersifat magnetis? Bandingkan sifat antara benda magnetis dan non-magnetis tersebut. Nah, di sini peserta didik diminta untuk membandingkan antara benda-benda yang bersifat magnetis dan benda-benda yang bersifat non-magnetis. Kemudian soal memprediksi. Di sini saya membuat soal memprediksi yaitu dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan magnet banyak ditemukan pada benda-benda tertentu. Apa saja kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada benda-benda di sekitar Anda. Nah, pada soal memprediksi di sini, para siswa diminta untuk memprediksi atau memberikan jawaban terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada pada soal, yaitu pada pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu instrumen tes pada ranah kognitif tingkatan C6. Di sini saya mengambil pada kelas 5 semester 1 dengan tema 2, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dengan indikator 3.2.1 yaitu menyebutkan cara untuk mengobati penyakit pada organ pernapasan, dan yang kedua 3.2.2 yaitu menjelaskan cara memelihara kesehatan organ pernapasan. Di sini kriteria soal yang saya ambil pada tingkatan C6 yaitu mengkategorikan dan menanggulangi. Contoh soal yang termasuk mengkategorikan yaitu dalam kehidupan sehari-hari banyak faktor yang dapat menyebabkan penyakit pada organ pernapasan. Faktor apa saja yang dapat memicu terjadinya penyakit pada organ pernapasan manusia? Nah, pada soal mengkategorikan di sini, peserta didik diminta untuk menentukan apa saja penyebab atau faktor yang dapat memicu terjadinya penyakit pada organ pernapasan manusia. Soal yang kedua yaitu menanggulangi. Contoh soalnya yaitu lingkungan yang kumuh dan udara yang kurang sehat
seperti debu ataupun asap kendaraan dapat menyebabkan kita sulit untuk bernapas. Upaya apa yang tepat dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut agar kesehatan organ pernapasan kita tetap terjaga dengan baik? Nah, pada soal menanggulangi di sini, peserta didik diminta untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Instrumen selanjutnya yaitu instrumen tes pada ranah afektif. Di sini saya mengambil pada kelas 5 semester 1 dengan tema 5, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan indikator 3.5.1 yaitu menjelaskan hubungan antara makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Dan yang kedua, 3.5.2 yaitu menunjukkan penyebab dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam sebuah jaring-jaring makanan. Kriteria soal yang saya ambil pada ranah afektif di sini yaitu mengorganisasi dan mempertimbangkan. Contoh soal mengorganisasi yaitu bagaimana sikap yang tepat terhadap orang-orang yang merusak ekosistem seperti membakar hutan, merusak terumbu karang, dan lain sebagainya yang dapat mengganggu keberlangsungan makhluk hidup di dalamnya. Nah, pada soal mengorganisasi ini, peserta didik diminta untuk menimbang sebab akibat yang terjadi pada permasalahan pada soal tersebut. Soal nomor 2 yaitu mempertimbangkan. Contoh soalnya, apakah Anda setuju bahwa setiap makhluk hidup saling membutuhkan dalam suatu ekosistem? Jika setuju, berikan alasannya. Nah, pada soal mempertimbangkan di sini, peserta didik diminta untuk menimbang apakah setuju atau tidak dengan disertai alasan yang jelas. Instrumen selanjutnya yaitu instrumen tes pada ranah psikomotorik. Di sini saya mengambil kelas 6 semester 1 dengan tema 8, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan indikator 4.8.1 yaitu melakukan percobaan tentang proses terjadinya gerhana matahari menggunakan alat peraga, dan 4.8.2 yaitu membuat poster tentang proses terjadinya gerhana matahari. Kriteria soal yang saya ambil pada ranah psikomotorik ini yaitu menirukan dan membuat. Pada kriteria menirukan, contohnya yaitu amati proses terjadinya gerhana matahari yang dijelaskan guru menggunakan alat peraga, kemudian praktikkan proses terjadinya gerhana matahari tersebut sesuai dengan penjelasan guru. Nah, pada kriteria menirukan ini, peserta didik diminta untuk mencontohkan atau melakukan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh guru sebelumnya. Kemudian, kriteria membuat. Contoh butir soalnya yaitu buatlah sebuah poster tentang proses terjadinya gerhana matahari. Nah, pada kriteria membuat di sini, peserta didik diminta untuk membuat atau menciptakan sebuah karya terkait dengan poster tentang gerhana matahari. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.